Ya, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Willy di sini. Pada hari ini saya ingin membahas tentang metode penempatan stop loss, teman-teman. Tiba-tiba harganya naik. Kalau kita pasang terlalu jauh, stop lossnya kegedean gitu. Jadi bagusnya gimana gitu. Nah, di sini saya ingin membagikan pengalaman saya ketika saya memasang stop loss itu bagaimana dengan cara seperti apa. Nah, di sini tujuannya hanya untuk sharing ya teman-teman. Teman-teman untuk nambah referensi aja, bukan berarti saya menganggap bahwa metode yang saya lakukan adalah metode yang terbaik. Jadi teman-teman, saya berharap apa yang saya sharingkan pada hari ini referensi teman-teman saja. Nah, kembali lagi ke metode penempatan stop loss itu. Contoh kita lihat di saham Toys ini. Di saham Toys ini kita lihat di chart 3 menitannya. Nah, katakanlah kita punya trading plan, kita akan melakukan buy on breakout. Nah, contoh di candle ini kita tunggu, misalnya nih candle yang di sini. Nah, kita lihat candle yang di sini high-nya kan 242. Jadi kita mempunyai trading plan bahwa kita akan buy ketika dia break 244 gitu. Misalnya dia kejemput tuh di 244-nya gitu. Jadi kalau kita buy on breakout berarti orderan kita akan terjemput di candle yang ini. Di candle yang ini, teman-teman. Oke, karena ini kan high-nya di sini. Katakan ini kan jam 11.15. Nah, jam 11.15 ini kita masih pasang orderan satu tick di atas high yang ini gitu, karena kita mau buy on breakout. Nah, katakanlah kejemput di sini, kejemput di candle yang berikut. Nah, kalau kita kejemput di candle yang berikut, kalau kita hanya pasang 2 tick, 3 tick gitu ya, maksudnya 2 tick, 3 tick stop lossnya, sudah pasti stop loss kita akan kena gitu. Karena ini di 244, low-nya di 238. Jadi ada selisih sekitar 6 tick, teman-teman. Jadi kalau kita hanya memakai ini ya, kita hanya memakai tick gitu ya. Misalnya satu tick saya cut loss, dua tick saya cut loss, tiga tick saya cut loss, itu kemungkinan terjemputnya sangat besar, teman-teman. Jadi bagaimana metode yang lebih optimal? Jadi kalau menurut saya seperti ini. Kalau kita entry-nya dengan menggunakan teknik analisis, technical analysis, berarti kita akan mainnya support resistance ya. Jadi ketika kita entry di sini, misalnya 244-nya kejemput, nah supportnya di mana? Supportnya di mana? Nah, di sini saya menggunakan support resistennya, saya menggunakan garis EMA ya, sebagai dynamic support resistance, karena dengan menggunakan EMA menurut saya dia akan support resistennya akan ikut naik turun berdasarkan kenaikan dan penurunan harga juga pada hari itu. Nah, jadi menurut saya lebih akurat sih seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kalau kita misalnya pasang di sini kita udah dapat orderan di 244, berarti di stop lossnya support terbawahnya adalah di bawah garis MA ini. Menurut saya yang paling optimal adalah di bawah garis MA ini. Jadi kalau dia di bawah garis MA ini, kejemput ya berarti tidak valid lagi trading plan kita. Artinya ya kita terjemput, stop loss kita terjemput karena dia sudah menjebol support tersebut. Jadi bukan karena kita berdasarkan tick lagi ya. Jadi berdasarkan support resistance. Nah, support resistennya adalah di bawah garis MA berikut. Nah, ini garis MA-nya di 237, kita boleh turunkan di 236 atau di 234. Nah, kalau kayak gitu, mungkin ada teman-teman yang bertanya, wah, jarak antara saya entry dengan stop loss saya berarti ada sekitar 10 tick dong. Jauh banget jauh banget stop lossnya untuk seorang scalper gitu. Nah, kalau di situ untuk menjawab pertanyaan teman-teman adalah saya bilang semakin jarak stop loss kita semakin besar, berarti juga lot size kita harus semakin dikecilkan. Nah, karena buy on breakout itu juga kita bisa punya risiko kita ada kenal false breakout. Jadi menurut saya entry buy on breakout itu kita nggak bisa menggunakan menggunakan lot size yang besar kalau risk per trade kita sudah terukur gitu. Jadi contoh misalnya kita buat trading plan ya. Contoh kita misalnya buat trading plan di sini di saham Toys. Oke, katakan kita BOB buy on breakout di 244. Oke, 244 terjemput. Nah, kita lihat tadi di sini support resistennya kita bisa lihat di sini ya. Karena kalau kita buat di sini di TradingView kan langsung kelihatan tuh EMA 20-nya berapa, 60-nya berapa. Nah, EMA 20-nya kan 237 itu teman-teman. Coba teman-teman lihat di sebelah kiri. Nah, di EMA 20-nya kan 237. Tadi kita bilang katakan kita taruh stop loss-nya di 234 ya, teman-teman. Berarti stop loss-nya misalnya 234. Nah, berarti ini kan jaraknya
ada jarak sekitar 10 tick teman-teman. Nah, ada jarak sekitar 10 gitu ya. Bukan 10 tick ini ya, mungkin ini 10 lah, 10. Jarak ada 10 rupiah. Nah, teman-teman harus, sebelum teman-teman masuk, teman-teman harus punya namanya trading plan. Kalau namanya trading plan berarti kan kita mengenal yang namanya risk per trade kita berapa gitu. Nah, katakan risk per trade teman-teman adalah 200.000 misalnya, atau 300.000 lah katakan. 300.000. Berarti kita bagi 10 jarak antara ininya, antara stop lossnya dengan risk per trade kita ya. Berarti itu 300.000 bagi 10, berarti kan ini 30.000 lembar ya. 30.000 lembar saham. 30.000 lembar saham ini setara dengan 300 lot teman-teman. Nah, jadi di situ sudah terukur bahwa teman-teman hanya bisa maksimal beli 300 lot karena jarak stop loss teman-teman dengan titik entry teman-teman agak jauh gitu. Jadi menurut saya kalau buy on breakout ini bagus kalau dia punya buying power yang besar. Tapi ketika dia masih ini buying power dan selling powernya masih imbang, menurut saya ini bukan cara entry yang optimal gitu. Nah, bagaimana dengan BOW? Artinya buy on weakness. Buy on weakness berarti kita ngantri di kita cari di titik ini, titik EMA ini ya, di titik yang dekat dengan EMA ini. Katakan misalnya dia sekarang harganya berada di sini, yang tadi ya, tadi di sini. Nah, ini kan closingnya 242. Nah, closingnya 242, kita bisa lihat kira-kira kita mau ngantri di titik yang mana, yang banyak apanya ya, maksudnya banyak supportnya gitu, support yang support yang bertahan. Nah, kita bisa juga menggunakan garis EMA ini sebagai titik support kita. Jadi kita bisa beli di atas garis EMA ini, kita tambahkan satu tick gitu. Ya. Contohnya di sini misalnya, itu kan low-nya 238. Nah, EMA 20, nah ya kita bisa tambahkan di situ misalnya satu tick 236 atau 238. Karena ini kan kelipatan 2 ya. 240, 242, berarti setiap kelipatan 2 harganya naik gitu ya. Satu tiknya 2 rupiah gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini kan closingnya 242. Nah, kalau teman-teman lihat ke sebelah kiri EMA 20-nya di 235, berarti kita bisa ngantri di 236 atau 238 gitu. Itu salah satu cara BOW-nya gitu ya, teman-teman. Nah, di 238 ini saya misalnya di sini saya kejemput ini. Misalnya kejemput. Nah, di sini berarti kan kejemput nih. Karena low-nya 236 ya. Nah, ini 238. Nah, di 238 ini saya pasang stop loss-nya di mana dong? Nah, pasang stop loss-nya bisa di bawah support yang ini. Ini kan low-nya berapa nih? Ini low-nya 232. Atau teman-teman mau pasang di 232 juga nggak apa-apa. Atau teman-teman mau pasang di stop loss-nya di sini. Di EMA 60 ini. Boleh juga, terserah teman-teman ya. Jadi menurut saya stop loss itu harus berdasarkan support resisten gitu. Itu metode yang saya gunakan gitu. Jadi bukan berdasarkan tick lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya di 236, katakan tadi kita di 236 atau 238, kita bisa buat di sini. Sorry teman-teman, ini agak hang. Nah, misalnya di 236. Misalnya 236 entry-nya. Stop loss-nya misalnya di 232. Iya kan? Berarti kan ini ada jarak 4. Ada jarak 4 rupiah. Nah, kalau risk per trade-nya tadi 300.000 juga. Risk per trade-nya sama dengan 300.000. Ya, berarti kita 300.000 ya. 300.000 bagi 4. Ini kan berarti sama dengan 75.000 lembar. Ya. Yang setara dengan 750 lot. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi, kalau kita mau beli BOB oke, beli BOW juga oke, asalkan kita sudah menghitungkan, kita sudah sesuaikan titik stop loss-nya dengan risk per trade kita. Jadi, teman-teman masuknya bukan pakai feeling-feeling lagi ya, teman-teman ya. Bukan pakai feelingmologi gitu. Jadi pakai feeling-feeling, oh stop loss saya di sini, stop loss saya di sini, enggak. Tapi berdasarkan trading plan yang kita buat, teman-teman. Ya, kita perhatikan support resistennya, ya, kita perhatikan nih garis EMA-nya gitu. Jadi
Itu salah satu contoh. Bisa juga teman-teman nyicil gimana, maksudnya teman-teman masuk porsi pertama gitu, misalnya 10% dulu. Misalnya katakan teman-teman punya peluru ya, amunisi itu 1000 lot misalnya. Nah, teman-teman mungkin bisa masuk 200 slot dulu. Jadi nanti ketika misalnya dia turun, ya, misal dia turun, kita lipat lagi kalau misalnya dia nyentuh EMA 60 atau gimana gitu. Kita lipat lotnya menjadi 400 slot gitu. Itu bisa juga dengan sistem nyicil. Jadi kita ketika kita dibawa turun ya nggak panik gitu. Contoh ekstrimnya seperti ini, misalnya kita beli kita arah hunter contohnya ya. Kita beli di 268. Nah, di 268 ini saya masuk dulu misalnya 200 slot. Saya nggak mau masuk dengan amunisi penuh. Nanti tiba-tiba dibanting bagaimana? Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ini 200 slot. Misalnya ini 200 slot di sini ya, di candle yang ini misalnya. Nah, di candle ini teman-teman beli di harga 268-nya. Teman-teman beli di harga tertingginya. Nah, di 268, teman-teman masuk 200 slot dulu. Nah, saya akan nyicil, katakan misalnya saya akan nyicil di support terbawah misalnya. Baru akan saya lipat 400 slot atau gimana gitu ya. Nah, misalnya teman-teman mau nyicil di sini. Mau nyicil di misalnya dia nyentuh ini, nyentuh di support yang ini. Support ini low-nya 228 misalnya gitu. Nah, teman-teman baru lipat lotnya misalnya 400 lot. Jadi teman-teman kalau teman-teman yang arah hunter misalnya mau ngejar arah, jadi nggak takut juga ketika dibanting seperti ini ya teman-teman berarti sudah siap untuk menampung harga bawahnya lagi gitu. Jadi teman-teman lipat lotnya lagi gitu. Dan menurut saya sih kalau kalau kita mau average down atau kita mau nyicil gitu, ngelipatnya itu ya minimal sih 2 kali lipat dengan lot yang pertama gitu. Baru average-nya itu bisa ter-average dengan lebih optimal gitu ya. Dan jarak antara titik entry yang satu dengan titik entry yang kedua itu harus jauh gitu kalau menurut saya ya. Jadi di sana baru kita bisa punya average yang bagus dan misalnya terjemput di sini ya kita tinggal sell kalau nanti dia pullback ke atas gitu. Jadi sekian video hari ini teman-teman, semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Saya benar-benar ingin sharing ya pengalaman yang selama ini saya dapatkan, bagaimana saya entry, bagaimana saya mendapatkan metode stop loss. Karena dulu saya berpikir, kenapa setiap kali saya entry, stop loss saya selalu dijemput, ketika saya nggak stop loss, kok ya saya boncos gitu ya kan. Jadi semoga video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang selama ini stop lossnya selalu kejemput gitu ya. Kok stop lossnya pas di stop loss naik, pas nggak di stop loss boncos. Nah, kira-kira video ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam menghadapi masalah seperti itu. Terima kasih teman-teman. Nantikan lagi di video yang selanjutnya. Kalau memang video ini bermanfaat, silakan like, share, and comment. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih teman-teman. Happy weekend.